Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita di pagi menjelang siang hari yang penuh dengan sukacita ini. Tentunya kita sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Kembali setiap kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Dengan kesehatan yang sempurna, dengan kekuatan yang baru, Tuhan kembali berikan kesempatan kepada setiap kita untuk masih bisa beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan Yesus akan memberkati kita secara luar biasa. Amin saudaraku dikasih dalam Tuhan. Saudara bersukacita hari ini, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita, bisa lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias yang tersambung melalui program live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Saudara pasti juga diberkati Tuhan secara luar biasa, karena kita percaya hari ini dimanapun saudara berada, tangan Tuhan akan memberkati saudara. Haleluya. Kami segenap worship team dari Gereja Tiberias mengucapkan shalom saudara. Bisa lebih dahsyat lagi, shalom Tiberias. Yuk kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus sekali lagi saudaraku. Yuk sama-sama saudaraku, kita mau fokuskan hati dan pikiran kita. Kita mau bawa korban syukur kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih-lebih kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami di hari ini. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kembali Tuhan mengizinkan kami untuk masih bisa beribadah. Baik setiap kami yang beribadah secara tatap muka di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias di hari ini, baik juga kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias yang menyaksikan program live streaming di pagi menjelang siang hari ini. Bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan di hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan selalu menyertai hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami raih kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap kami mengandalkan kekuatan Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau di pagi menjelang siang hari ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu menyenangkan hati kami. Maka juga sebentar Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Mariaji akan memimpin kami di dalam sakramen perjamuan kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya di balik kuasa minyak dan anggur ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dimanapun jemaat Tiberias berada pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka yang sakit pasti disembuhkan, dimanapun mereka yang berbeban berat Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan pasti cukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah bekerja di tempat ini, Roh Allah bekerja dalam hidup kami, sehingga kami percaya Roh Kudus akan menjamah setiap kami di pagi menjelang siang hari ini. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus terlebih dahulu menyenangkan hati kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Naikkan ucapan syukur kita saudara dikasih dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tangan kita dua-dua. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kita siap menyenangkan hati Tuhan hari ini, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati. Amin.
jadi Tuhan, jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Oh Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kami rindu Kau menguduskan setiap kami Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tangan kita, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Yuk kita bangkit berdiri jemaat Tiberia sambil angkat tangan kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Ini doa kami, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Bapa, karena begitu banyak mujizat yang kami telah terima dalam hidup kami. Engkau menyenangkan hati kami Tuhan, Engkau memperluas derajat kami, Engkau memberkati kami secara luar biasa Tuhan. Itu sebabnya kami mau menyembah Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini Bapa. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari sama-sama saudaraku, angkat tangan kita dua-dua. Gereja Tiberias Indonesia, come on sembadia. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, haleluya, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, hanya itu, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, yeah.
percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yuk angkat tangan kita dua-dua. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Ya pulihkan kita, memulihkanku. Come on. Aku percaya, yes, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yuk tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Yesus namanya. Come on, Joe. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Sekali lagi dengan iman. Aku percaya sampai selama-lamanya. Haleluya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Engkau turun tangan memberkatiku. Engkau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya hari ini Tuhan turun tangan memulihkan kami, menyembuhkan kami. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, apapun segala sakit penyakit kami di atas kayu salib itu, Kau mengatakan segala sesuatunya sudah selesai. Generasi minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Ini sukacita kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan iman, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan segala kita tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bersukacitalah sebab Yesus sadar bagi setiap kita pada pagi hari. Haleluya. Bersorak bagimu. Umat Tuhan, kita nyanyi sama-sama buat Tuhan. Pandang dari gereja bersama-sama angkat suara. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Semua ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku adalah. Sekali sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Tuhan hadir, amin. Come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita, kita tinggikan namanya sama-sama. 1, 2, 3. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Coba Tuhan katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam setiap pujian kita, men. Come on. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam, semuanya sama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Nyatakan, Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa, saudaraku. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah pujian dan penyembahan kami di hari ini Tuhan. Makasih buat sukacita yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami di hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan duduk terdiam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya juga kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Dan kami memberikan perintah kepada Pak Pariaji untuk mendirikan gereja yang kuasanya dijanjikan tiada taranya. Dan telah dibuktikan di gereja Tiberias begitu banyak mujizat telah terjadi. Melalui kuasa tubuh dan darah Yesus, bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus, orang sakit kanker di luar negeri pun melalui via telepon pun dapat disembuhkan dengan kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus. Artinya Kau juga memberikan predikat kepada Pak Pariaji sebagai juru bicaramu di kerajaan surga. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berkati yang terkasih, Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Penuh kuasa, penuh mujizat. Kami percaya hari ini ada mujizat terjadi kepada setiap kami, seluruh jemaat Tiberias dimanapun berada. Kami buka hati kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya oleh darah Yesus kami disembuhkan, hanya oleh darah Yesus kami dipulihkan, dan hanya oleh darah Yesus kami disucikan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita dua-dua, saudaraku, katakan. Oh, darah Tuhanku
membasuh, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Doa kami Tuhan Yesus, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh katakan, oh darah Tuhanku, sumber pembasuh tubuh, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Damai dan harapanku Tuhan Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Bapa membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Angkat tangan kita dua-dua, buka hati kita. Oh darah Tuhanku, dengan kasih Kristus kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Mariaji dan Ibu Pendeta Darmiati Mariaji selamat kembali sedang bekerja di Indonesia. Hidupku hanya oleh darah Yesus. Katakan, oh darah Tuhanku, sumber pembasuh tubuh, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berdoa. Kami menyembah Tuhan bahwa di mana dua tiga orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau datang berkati mereka. Setiap ibadah ini Engkau berkati mereka, yang sakit sembuhkan, yang beban berat letih beri kelegaan. Engkau juga berkata, kalau acara ini online di setiap rumah, maka setiap rumah yang ada acara ini online ini Engkau berkati agar rumah mereka hidup yang bahagia, rumah mereka tidak ada virus corona, tidak ada lepas dari kutuk sakit, tidak kaya, tidak miskin. Kami doa setiap pribadi yang ada acara ini berkati mereka, agar Engkau jamah mereka untuk jadi warga surga. Hamba di ini Engkau yang memerintah hamba, Engkau yang pernah kalau hamba dusta ke neraka, karena Engkau yang memerintahkan, Engkau yang mengundang hamba ke surga. Berkata pasti kamu suruh bicara ke surga, kembali kamu menyampaikan orang suci pikirannya, perkataan untuk masuk kerajaan surga, karena hamba hari ini akan berkuasa sesuai misi mempersembahkan jemaat yang kudus, misioner dan siap surga. Berkat setiap jemaat mempersembahkan jemaat yang kudus agar bisa misionaris, agar mereka terdaftar surga. Kami tolak segala kutuk sakit penderitaan, lebih-lebih Engkau yang ajar hamba, yang Engkau tidak usahakan, virus corona pun kami tolak, tidak akan menjamah rumah mereka. Mereka dipakai, dilindungi pasukan malaikat akan menghalau virus corona, menghalau kuasa setan, kuasa gelap. Kami doa berkati setiap keluarga hidup bahagia, berkati setiap rumah
tidak bersakah kami serahkan setiap keluarga mereka punya rumah di surga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi saudara ini punya nolak perintah Tuhan untuk melayani, akan mula-mula diperintah terus dengan diangkat jadi gembala. Padahal saya ketika itu belum ngerti firman Tuhan. Maka suatu hari pun Tuhan, ya saya pernah nolak melayani, berbulan saya nolak. Akhirnya saya diancam, kalau enggak diancam Tuhan Yesus manggil malaikat, dan malaikat terus cari saya. Saya sedang doa nolak pelayanan, maka malaikat bawa saya ke neraka. Jadi saya pikir Tuhan juga ada batasnya kalau kita enggak melakukan perintah Tuhan. Maka nunjuk ke langit, lihat yang beri perintah kamu, Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang punya surga. Kamu ikut dia atau di neraka. Jadi saya langsung ditembak, ikut Tuhan Yesus atau ke neraka, pada lautan api neraka. Dengan terpaksa saya berlutut, ya terpaksa melayani. Tapi setelah saya berlutut, bagaimana saya bisa melayani? Saya berusaha menolak, Tuhan pilih orang lain. Tapi setelah Tuhan memberi pelajaran pada saya, anak saya Argo kena tumor, bijulan harus operasi. Saya doa Tuhan, kalau enggak operasi, saya melayani. Akhirnya enggak dioperasi. Yang kedua, bahkan ibadah pertama kedua belum bergereja, masih ministry, itu Aristo anak saya ketabrak mobil. Rumah sakit Pertamina mengatakan minta tanda tangan untuk dipotong kakinya. Kita usaha pertama syok, tapi akhirnya saya percaya saya sedang melayani Tuhan. Pasti enggak akan anak saya dibuntung. Saya enggak percaya anak saya akan dioperasi. Artinya apa, so? Kita kadang-kadang alami cobaan, harus kuat, tapi kita tolak, yaitu kita berusaha jangan dapat cobaan. Tapi kita kalau doa, maka tolak segala percobaan ada, pasti berhasil. Saya pun pengalaman saya berkali-kali, bahkan saya pun suatu hari mau pergi suatu tempat, maka Tuhan masih tahu, pasti jangan lewat sana, kamu nanti celaka nanti. Padahal saya pikir perjalanan saya lancar, tapi betul-betul saya pikir tidak ada apa-apa. Jadi saya seorang materi Yohanes, punya karunia apa? Tahu yang akan datang. Jadi betul-betul saya pikir tidak ada apa-apa. Saya tabrak. Jadi kadang-kadang saya bisa tahu yang akan datang. Dan Tuhan waktu jumpa pertama memberi berkat saya, kamu seorang materi Yohanes yang penuh kuasa. Jadi saya punya berkat materi Yohanes yang katakanlah saya tahu hal-hal tertentu yang akan datang. Maka misi TPS mempersiapkan jemaat yang kurus, misi siap surga. Maka kita baca satu ayat, betapa Anda suci, tapi saya terangkan bagaimana Tuhan ngasih saya agar Anda suci masuk surga. Kita baca di sini, yaitu di Matius 5:8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau orang suci melihat Allah, tapi pengalaman saya, saya punya pengalaman digandeng Tuhan Yesus surga. Tapi pengalaman pertama itu karena punya tugas bawa Anda ke Masjid. Jadi Tuhan perintahkan, karena saya seorang materi, tugasnya apa, Mbak? Jemaat ke Masjid, kalau saya dusta dipotong setan hari ini. Jadi tapi di surga ada juga Taman Eden. Jadi kalau dari Taman Eden orang bisa melihat Allah. Maka saya pernah berlutut
Tiga Tuhan hamba tidak layak Tuhan dimasuki. Karena situ banyak orang suci. Maka saya bilang, karena Tuhan kata kamu pasti di sini layani bersama orang-orang kudusku. Saya merasa tidak layak, saya berlutut kaki Tuhan. Tuhan ambil Tamaiden tidak layak di sini. Akhirnya saya dalam sekejap di Tamaiden, saya ketemu orang Tamaiden. Orang tua tetap tua. Orang itu bisa memandang ke atas, bisa memandang Tuhan Yesus. Tapi dia nggak bisa ke sana. Maka teman saya cerita, dia nyesel karena terlalu duniawi. Sehingga cuma di Tamaiden nggak ada rumah. Dia nyesel, padahal dia kaya raya, rumahnya dia penting 6-7 biji. Rumahnya besar-besar. Tapi dia lihat ke atas. Dia lihat saya di atas. Kemudian satu teman saya namanya Pak Gaul bertanya ke saya, "Masih ngapain sini? Aku ingin ke sana nggak bisa. Aku rindu ketemu Tuhan Yesus." Jadi kerinduan seorang Tuhan Yesus ingin ketemu Tuhan tapi nggak bisa karena korbannya belum lengkap. Dia mengatakan, "Aku berjuang ke sana nggak bisa karena dulu mikirkan pekerjaannya, mikirkan karya, mikirkan uang," kata. Maka dia cerita bagaimana cuma melihat rindu ketemu Tuhan tapi nggak bisa. Jadi pikiran saya, jadi kalau orang di tahun itu bisa melihat Allah, bisa melihat Allah. Tapi kalau Anda percaya, saya punya tugas buat Anda. Saya kalau dusta, hari dipotong setan neraka. Karena orang dusta anak iblis. Tuhan katakan orang dusta anak iblis, jangan dusta. Bahkan orang dusta tidak bisa masuk surga. Jadi maka doa saya agar di gereja tidak ada, di ibadah tidak ada pendusta, penipu, karena orang suka dusta. Di kitab terakhir, kitab Wahyu, orang suka dusta nggak bisa masuk surga. Maka jadi kalau orang Tamaiden bisa melihat Tuhan, tapi nggak bisa ke masuki. Tapi orang ke masuki, pengalaman saya, jadi perlu orang punya pengalaman lihat surga, lihat neraka, ketemu ke Tuhan dan sebagainya. Jadi orang perlu pengalaman. Kita mengunjung Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Tapi orang tertentu bisa diberi pengalaman yang luas, bisa lihat alam roh, bisa lihat neraka, bisa lihat proses orang mati, bagaimana orang ditamakan, bagaimana orang dimasuki. Jadi ternyata kalau orang Anda dan saya dimasuki, rupanya Anda dari pengalaman saya ngadep Tuhan. Saya bisa ke Tamaiden, saya bisa jalan-jalan di Tamaiden. Dari saya perhatikan sekali lagi, kalau Anda percaya saya, Anda dan saya, kalau saya bicara dusta, pasti harus ke neraka. Kenapa? Saya punya tugas langsung Mbak Anda ke masuki. Di masuki ada rumah, ada pesta. Maka kerja Anda cuma pesta di masuki. Maka semua investor lautan manusia berjubakan urusan. Maka mari Anda berjuang ke masuki. Kalau hanya Tamaiden Anda nggak bisa pesta, paling makan buah kehidupan saja supaya Anda tidak bisa mati lagi. Di Tamaiden ada buah kehidupan, tapi di masuki ada pesta dengan Tuhan, pesta. Maka tujuan utama gereja Tibas itu artinya mempelai itu yang dimasuki istilahnya mempelai. Harap Anda ngerti, maka jangan sampai Anda dipengaruhi orang udah di Tibas, Anda nanti ke masuki bersama saya terus saya dusta di kursi. Maka Anda berjuang hidup baik, hidup yang suci. Maka dikatakan apa? Berbahagialah orang suci hatinya. Maka kita berjuang ke masuki. Tapi Tuhan ngajar arti kesucian. Jadi sampai ke sana. Jadi ucapan saya tentang Alkitab enggak perlu penjabaran dari Tuhan. Waktu saya diundang Tuhan ke surga, kalau saya dosa neraka, itu neraka. Pasti kamu belum saya mati, karena saat ketika itu dia pun mati dokter kanker otak harus dioperasikan ke negeri Belanda.
dokter pun mengatakan kemudian kalau nggak mati, maka akhirnya saya penuhkan saya bersama istri suka 15 jam kudus. Nggak terasa hilang sakit itu. Sebelumnya sakit sekali. Sampai kalau saya sakit otak saya jebol, saya ditidurkan ke tembok. Maka sekali lagi Anda jangan dipengaruhi, Anda dimasuki, jangan sampai Anda dipengaruhi orang untuk diberi uang masuk ke gerejanya dan sebagainya, dikasih kartu anggota. Anda terus terang kalau Anda sampai dipengaruhi, karena mereka juga orang TPS, bekas pendeta TPS yang saya pandang dusta, suka nipu, biasanya keluar sendiri. Saya nggak keluarkan, tapi saya mau dibulutin, ayo keluar sendiri. Maka orang seperti bisa dikejar sama orang kaya untuk apa? Untuk mengaruhi jemaat pakai uang dan sebagainya. Bagi Anda, maka saya punya tugas coba Anda kemasuki. Anda jangan dipengaruhi oleh orang-orang yang janjikan berkat uang, jadi anggotanya, jadi dapat 2 juta. Anda jangan nyerahkan nyawamu. Apa gunanya punya dunia isinya kalau hilang nyawa? Maka sekali lagi, maka Anda suci, bisa ketahuan dan bisa kemasuki. Tapi tujuan Tuhan dengan korban, itu untuk kita korban di atas kayu salib. Tujuannya apa? Agar Anda itu masuk ke masuki. Sekali lagi, korban Yesus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar Anda kemasuki. Betul, korban Tuhan sangat besar bagi kita, agar kita telah ditebus dosa kita, agar kita diangkat untuk jadi anak kerajaan surga. Dan anak kerajaan surga Anda dimasuki, bukan ditambahkan. Maka selagi berbagai orang sesuatu. Tuhan terangkan arti waktu saya diundang ke surga. Saya pernah nolak melayani karena apa? Saya diminta Tuhan, pasti kamu sampaikan yang kamu dengar dari aku. Sampaikan yang kamu lihat di surga. Sampaikan apa yang saya sampaikan. Jadi maksudnya, saya nyampaikan ucapan Tuhan pada saya. Maka Tuhan terang pada saya tentang suci. Maka suci Tuhan terangkan apa? Kita ini yang ingin ke surga. Maka saya diangkat juru bicara Tuhan. Kalau saya nggak ngerti dusta. Hati-hati itu. Banyak orang dusta. Itu anak setan. Maka saya punya pengalaman diangkat sebagai juru bicara. Maka Tuhan katakan kepada saya, kamu berusaha mati. Kembali ke bumi. Kamu menyuruhkan orang harus ke surga. Orang ke surga harus suci. Harus suci. Tuhan jabarkan suci, harus suci berpikir, berkata, perbuatan. Jadi kita suci pikiran kita, suci perkataan kita, segala perbuatan kita. Jadi menipu semua hidup kita. Karena Tuhan tahu apa perbuatan kita, di mana kita melangkah berada. Tuhan tahu. So. Hati-hati. Saya pun pengalaman saya, ucapan saya waktu SD. So. SD, walaupun saya belum nyebut Yesus, dituntut ucapan saya. Karena apa itu namanya nazar. Harus ditepati. Maka sekali lagi, Anda bersama saya. Yaitu berjuang ke masuki. Bukan kita Medan. Karena saya seorang martir. Hanya seorang martir. Tuhan ngomong pada saya. Tuhan mencari sama dia mencari martir untuk mbak orang masuki. Rupanya masih kurang di masuki. Maka cari seorang martir yang diberi kuasa untuk mbak masuki. Seorang martir artinya korban nyawa dan harta. Karena orang belas korban harta dan nyawa. Orang kan takut ke neraka. Tapi saya percaya ada orang tertentu yang pilih Tuhan untuk mau korban hartanya dan nyawanya. Tidak akan bisa. Orang yang korban seperti itu, dia diperugangkan untuk kemasuki. Maka Tuhan tahu perbuatan kita, hidup kita, di mana kita melangkah. Maka kita baca di sini, yaitu di mana Tuhan tahu di mana Anda berada. Artinya Anda melangkah mana tahu betapa Tuhan mengetahui segala
perbuatan kita. Alkitab mengatakan suatu hari kita dituntut, tertera perbuatan kita, tertera segala program kita. Maka kita baca di sini, Tuhan tahu, yaitu di Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 2-6. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Jadi kita sedang berpikir aja Tuhan tahu. Merencanakan tahu. Kita berjalan kemana tahu. Dan kita berada di mana Tuhan tahu. Jadi hati-hati perbuatan kita. Saya punya perintah dari Tuhan untuk menyerukan apa? Agar Anda suci perbuatanmu. Artinya apa? Segala perbuatan kita direkam di surga. Suatu hari Anda dituntut atas segala perbuatan kita di akhir zaman. Di dalam kitab kehidupan tertera segala perbuatan. Ada kitab warga surga, tapi ada kitab sejarah hidup Anda. Bagaimana masa lalu. Hati-hati, maka kita direkam perbuatan kita. Sekali lagi, saya sebenarnya ucapan 1 SD. Tuhan tuntut. Saya ingat apa saya pernah Tuhan katakan saya punya nasar. Punya nasar. Ada ayat yang tentang nasar. Jadi kalau kita janji sama Tuhan, maka dituntut Tuhan. Betul Tuhan. Kita baca di ulangannya. Dari ulangan. Ulangan 21. Ulangan mana? Ulang. Ada ulang. Ulangan 21 ayat 22-23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Jadi kita ini kemana-mana, kalau kita sudah hidup suci, kita memberitakan tentang Tuhan. Bahwa apa? Bahwa kita ini perlu ditebus. Maka dikatakan kalau kita bicara tentang kalau sudah hidup suci, pasti kita enggak tahan beritakan bagaimana Tuhan telah nebus dosa kita. Tuhan telah mati untuk kita. Maka digambarkan orang yang dihukum mati, orang dihukum mati itu disalibkan, ditumbak, ditikam. Betapa artinya apa? Tuhan telah nebus dosa kita agar Anda dan saya diselamatkan jadi warga surga. Maka betapa kalau Tuhan nebus kita sampai kita supaya kita enggak berita, kita enggak sayangkan. Maka itulah kalau orang Kristen percaya, saya dulu enggak kenal Yesus, saya dapat alamat tinggi, karena saya ingin nyebut alamat tinggi yang punya surga, minta surga. Tapi ternyata apa? Tuhan Yesus datang, bahkan pernah datang pada saya dengan mahkota duri. Pasti lihat, aku jangan untuk kamu. Jadi betapa Tuhan disalibkan mahkota duri untuk kita, betapa dosa kita ditebus. Artinya kita ini tubuh kita bukan milik lagi. Jadi kalau kita menerangkan orang ini bahwa kenapa Allahmu disalibkan, dibunuh,
Tapi Tuhan karena kemudian hari ketiga bangkit. Kadang-kadang orang nggak ngerti kenapa Yesus disalibkan, kenapa Yesus mati untuk kita, untuk nebus kita. Ayat ini konteksnya apa? Bahwa Tuhan Yesus datang dunia, disalibkan, ditumbak, ditikam, mahkota duri, bahkan dipaku, ditumbak tubuhnya. Artinya apa? Bahwa Tuhan telah korban untuk kita. Jadi kenapa Yesus mati disalibkan? Yaitu untuk nebus dosa-dosa agar Anda tidak segan. Karena hukum mengatakan bahwa orang dihukum mati itu ditumbak tikam. Maka inti keselamatan di sini bahwa Yesus telah ditumbak ditikam untuk kita. Maka kita harus jaga tubuh kita, bukan milik kita lagi. Maka Anda ingin surga harus hidup suci berbuat bukan apa? Kita ini nyangkut tubuh kita ini ada bangkit hari kiamat. Yesus bangkit pertama untuk kita. Tuhan Yesus memberi kita kuasa yang besar kepada hidup suci, maka Anda dan saya dibangkitkan. Sekali lagi, Anda renungkan, kita ini dibangkitkan. Kenapa tubuh kita ditebus Yesus disalibkan? Supaya kita nggak mengalami penyaliban, nggak mengalami ditumbak tikam. Tuhan gantikan kita. Kita nggak punya hak tubuh kita lagi, karena tubuh kita sudah dibarunas. Tuhan Yesus disalibkan. Maka kalau Anda beritakan, neraka orang nggak ngerti, ada ayat di situ tadi, yaitu di Ulangan 21 disebutkan Yesus orang yang mati disalibkan. Artinya apa? Betapa menderitanya. Kalau saya ingat itu pertama kali, saya tiap hari nangis. Saya dulu punya setelah tobat beli patung-patung ke Jogja. Di halaman saya rumah, saya kasih patung Yesus. Suka saya ciumi kakinya. Saya menangis, Tuhan terima kasih. Saya punya patung gede. Bahkan di mana-mana saya kasih patung. Karena ingin buktikan kasih saya. Saya ciumi kakinya. Dan ternyata ya sebenarnya nggak boleh. Sekarang saya udah nggak lagi. Dulu saya suruh kami menciumi kaki Yesus yang disalibkan. Yang digambarkan berdarah. Tapi Tuhan Yesus pernah datang pada saya. Lihat pasti, aku di mahkota duri untuk kamu. Jadi Tuhan mengatakan, di mahkota duri, Anda dan saya kalau kemasuki punya apa? Punya mahkota. Mahkota itu karena Tuhan Yesus telah di mahkota duri untuk Anda. Tuhan mengatakan apa? Lihat aku dimaju untuk kamu. Tuhan mengatakan itu. Yaitu waktu apa saya ingin pensiun Tuhan apa? Ingin pensiun. Boleh enggak? Jadi Tuhan Zamian datang berdasarkan waktu diri. Menunjukkan. Ini untuk kamu. Ku kerjakan. Artinya saya enggak boleh pensiun. Belum boleh. Saya jangan seperti ini. Kadang-kadang orang kan berpikir. Yaitu kenapa tertimpa. Saya pun menangis kalau Anda tertimpa. Kurang, tapi kalau Anda percaya saya, Anda telepon staf saya ngatur persangkrus, Anda kirim persangkrus, Anda banyak yang bersaksi disembuhkan. Gideon bersaksi ada seorang pilot mau terbang ke Dubai esok, ternyata corona, virus, diperiksa keluarganya semua kena, tapi artinya orang ini menderita keluarga kena. Dia tanya Gideon, di mana acara proklamasi perjanjian kudus? Dia bersaksi sama Gideon bahwa dia mengikuti acara online seperti ini. Akhirnya dia angkat roti sendiri, anggur. Akhirnya keluarga ini sembuh. Saya nggak nyebut nama karena orang kurang nggak beri nama, sebut namanya. Jadi betapa kalau Anda percaya ada minyak anggur nggak dusahkan, itu tugas gereja besar. Ada minyak anggur dusahkan, saya tugas mengembalikan. Berabad-abad orang tidak pernah berkata, tapi saya punya tugas. Tuhan mengatakan tugas membersih. Gereja bebas mengambil kuasa minyak anggur. Istilah Tuhan yang kuasanya tiada. Istilahnya apa? Orang mati bisa bangkit. Orang corona nggak bisa sembuh terus tangan saja
banyak orang mati bangkit dengan perjamuan minyak urapan. Artinya apa? Artinya saya punya iman, maka Anda yang saya nangis kalau Anda kena virus corona, maka Anda temanmu, kollegamu yang sakit corona bisa minta Kidul, minta saya beri telepon. Bahkan ada disediakan di Cempaka. Karena ternyata banyak faedahnya. Meringankan orang untuk tidak terkapar sakit. Bahkan orang yang juga ada seorang pendeta, Aidit Damasul. Bapaknya sakit corona. Saat yang minggu lebih. Akhirnya dikirim perjamuan lewat pendeta TPS, akhirnya juga disembuhkan. Jadi minyak anggur itu kuasanya tiada. Saya tadi jemput soal Nasar. Soal Nasar tadi demikian Nasar Ibu. Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Demikian firman Tuhan. Nasar itu ucapan kita kepada Tuhan, berjanji sesuatu. Nasar itu tepat itu, misalkan saya beri contoh. Ada seorang warga saya, yaitu dia kanker, kalau sembuh didoakan jadi Kristen. Tapi dia lupa ucapannya. Sudah sembuh, pertama-tama, karena dia nasar menjadi Kristen, nggak mau ke gereja. Akhirnya maaf, mati orangnya, mati menderita. Karena dia sudah diucapkan bahwa nanti kalau sembuh, didoakan maka akan jadi Kristen. Dia lupa. Jadi ini saya beri contoh, ini keluarga saya sendiri. Ada yang janji Kristen, karena sakit kanker sembuh, dia akhirnya ingkari. Karena keluarganya juga bukan keluarga Kristen, keluarganya patung-patung. Maka sekali lagi, kalau Anda ucapkan sesuatu, nama Nasar. Saya pun merasa itu ucapan Nasar. Maaf, pernah saya ulang, suatu hari saya betul dites, ternyata karena Nasar saya. Pada waktu SD kelas 5, saya tidak tahu ucapan satu Nasar. Maka Tuhan buat saya lihat lautan api di neraka. Ini betul terjadi. Tuhan terangkan yang neraka, yang orang di neraka itu, pertama orang yang kayak kita diampuni oleh korban dari Yesus. Dengan korban darahnya ada diampuni. Tapi kalau kita nggak percaya, Anda nggak diampuni. Percaya dengan darah Yesus, Anda disucikan, diampuni, bahkan disembuhkan. Bayi mati aja pakai kasih satu buat percobaan, dia banyak bersaksi waktu di Stadion Utama. Rupanya saya waktu kecil usahakan Nasar. Ingat saya bilang sama ibu saya bahwa kita ingin ke surga, nyembah Allah Maha Tinggi, tidak mau ke neraka. Ibu saya jumpa Tuhan Yesus, saya juga jumpai. Akhirnya apa? Yaitu rupanya waktu saya pernah sebut waktu kecil bahwa saya ketemu pendiri, kita ingin ketemu pendiri agama yang gampang, mau korban untuk bawa kita ke surga. Ucapan Tuhan agak Nasar. Padahal saya waktu masih kecil nggak ngerti, tapi ternyata suatu hari Tuhan tuntut saya bawa ke neraka. Maka Tuhan terangkan lagi, Tuhan terangkan yang di neraka, maka kita ini
Harus ada orang pengalaman bagaimana lihat neraka. Bagaimana tahu menjawab neraka, orang itu nggak punya pengalaman. Maka kita harapan saya pun apapun terjadi masa ini, masa sulit, ada Yesus darah kebangkitan, darah kehidupan. Maka Anda dan saya percaya tak tebus segala dosa kita karena korban darah Yesus yang mati di atas kayu salib. Artinya apa? Anda ditebus darahnya. Yang kedua, neraka Tuhan ajar saya tekankan orang yang tidak tobat. Maka Tuhan mengatakan berkali, bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Jadi kita ini harus bertobat. Kenapa? Ya, hidup kita jangan dosa, jangan salah. Ya, memang Tuhan mengatakan apa? Harus suci perbuatan kita. Tapi Tuhan menerangkan khusus kepada saya yang tidak lihat neraka. Dia tidak tobat hidupnya. Jadi mari kita bisa bertobat betul-betul. Kalau dosa minta ampun pada Tuhan. Ini kesempatan Anda betul tobat. Apa artinya Anda punya dunia isinya hilang nyawa. Tuhan pernah katakan apa? Maka kalau Anda bertobat, Anda akan masuk surga. Kalau enggak tobat, Anda disebutkan apa? Disebutkan Tuhan Yesus tidak selamat. Bertobat kerajaan sudah dekat. Bertobat yang meninggalkan dosa-dosa lama. Hidup janji, hidup baik, hidup yang suci, bertobat. Dan yang ketiga Tuhan katakan tidak sempat minta ampun. Maka zaman masa ini mari kita betul-betul doa minta ampun dosa kita. Sekali lagi minta ampun atas dosa kita. Orang kadang-kadang ngajar diampuni Tuhan sekali tebus, itu salah. Tiap Anda dosa minta ampun. Kalau Anda dosamu nggak minta ampun, belum dihapus. Maka Anda termasuk Tuhan tahu hati kita. Pengampunan diberikan waktu masih bernapas. Kalau Anda sudah masuk alam roh, nggak ada pengampunan. Maka Tuhan nyebut pada hari kebenaranmu, kenapa? Tiap kali Tuhan terangkan neraka, saya cium kaki Tuhan. Mulut saya kalau pernah cium kaki Tuhan di belah mulut saya. Tuhan, hamba tidak mau ke surga. Hamba keterangkan, beri kesempatan mereka untuk bertobat, bisa minta ampun, bisa untuk mengasih darahmu yang tertumpah di atas kayu salib. Karena istilah Tuhan katakan, hari parsi kamu pun nasarmu. Kenapa? Karena saya jumpa Tuhan, saya mau ke neraka ganti orang neraka. Tuhan kosong neraka, apa yang neraka? Komentar Tuhan, para si hari kamu nasarmu. Kamu pernah bernasar ingin korban. Lupa saya ingat-ingat agak lupa nasar apa saya. Tapi saya dekat Tuhan, nasarnya akan provokasi. Baru saya diajak ke surga. Kalau tangan saya ini belum pernah gandeng surga, tangan saya harus dibakar di neraka hari ini. Maka dari surga, maka lagi pasti lihat jemaat tebes. Jemaat tebes itu artinya apa? Mempelai Yesus di surga. Maka Anda telah ditebus di atas kayu salib. Maka Anda berjanji jangan sampai Anda gara-gara 2 juta mau dibaptis lagi. Ada orang nama seorang ibu karena saya baptis dia dibahas lagi di bahkan Yerusalem. Dia kanker. Akhirnya saya tanya kenapa? Ya ternyata dia yaitu dibaptis Sungai Yordan. Ada juga orang yang saya doakan sakit ginjalnya bocor. Bahkan mau ke RT ketemu saya doakan. Ibu enggak ke RT. Ibu sembuh. Suatu hari saya baptis, ibu sembuh. Suatu dia sakit lagi, Kenapa dia tanya, ibu pasti berbuat salah. Kalau kesembuhan Tuhan itu kekal nggak akan sakit lagi. Dia ngaku dibaptis lagi Sungai Yordan. Jadi hati itu Anda yang saya baptis jangan sampai dibaptis lagi karena saya diberi kuasa Tuhan baptis Anda. Yaitu karena Anda jadi warga surga.
karena banyak contoh-contoh, maka harapan saya Anda jangan mau dimiliki orang dengan 2 juta mau dibaptis lagi. Salah nggak boleh, itu nyangkut nyawa Anda di baptisan itu. Kalau Tuhan ngasih saya, Tuhan cari Yohanes yang potong kepalanya, baptis. Tuhan juga cari seorang yang mau korban nyawanya untuk baptis jadi warga kerajaan surga. Sekali lagi, saya 3 hari Yesus ke surga. Dilihatkan jemaat Tebes, lautan mau surga. Saya pernah dilihat di rumah saya di surga. Maka sekali lagi, Anda jangan mau dipengaruhi. Memang orang itu salah. Dia kaya raya, ingin punya gereja, maka dulu pernah di Tebes, maka mau cara ngambil jemaat Tebes, ya jemaat Tebes diiming-imingi. Maka jangan sampai Anda mau diimingi uang gara-gara apa? Gara-gara 2 juta. Di masa kalau Anda sudah tes, di masa Anda terhapus dari baptisan seorang mati untuk jadi warga kerajaan surga. Jadi hati-hati, berjuanglah kita agar Anda rasa betul berjuang apapun. Maka kalau Anda dan saya cari kerajaan surga, semua timbahkan. Maka Anda nggak perlu khawatir. Kalau betul punya iman, cari kerajaan surga, semua ditambahkan. Maka Anda imani Anda nggak miskin, nggak sakit. Kita tolak virus corona. Saya nangis untuk masa ini, kelelahan, tapi bagi pandangan saya, kesempatan Anda yang dosa, kesempatan untuk tobat. Mereka di seperti zaman Nuh tenggelamkan, juga tenggelamkan. Sebab orang tobat zaman ini pun seperti zaman Nuh dikurung di rumah. Tapi kalau keluar bisa saja, ya, bahkan ada yang keluar bisa kena virus corona, bisa mati. Maka saat ini mari berjuang, Anda dan saya, betul-betul jadi warga surga. Hidup yang suci kudus, suci pikiran perkataan. Jangan kita dusta. Jadi sekali lagi, dusta itu anak iblis. Bahkan di kitab Wahyu sebutkan orang suka dusta di neraka. Saya ingatin ini karena jarang orang ngomong soal ini. Maka itulah kalau kita sekarang kita baca di sini, yaitu di Wahyu 3, 1-6. Wahyu 3 ayat 1-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan tadi saya ngomong yang kedua, perintah Tuhan langsung. Serukan Anda dari mulut Yesus langsung. Serukan orang suci perkataannya. Maka termasuk dusta itu anak iblis. Kita jaga mulut kita, jangan dusta. Kemudian kalau kita sudah suci pikiran perkataan, perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita? Tuhan mengatakan ada orang-orang yang melayani, tapi dia
Tuhan nilai mengatakan baik pada dia salah. Karena pandangan saya karena dia masih dosa. Maka orang lain itu sudah hidup suci, hidup baik, suci pikiran, perkataan, perbuatan, gak dusta. Lagi ada orang di TPS yang dusta, ya lama gak kuat sendiri. Nanti TPS harus serukan dusta anak iblis itu. Maka Tuhan ngomong sangat keras, maka itulah kalau Tuhan tahu perbuatan kita, Tuhan kecewa dengan orang-orang yang melayani jatuh dosa. Tuhan mengatakan, aku tahu perbuatanmu. Engkau anggap baik, tapi ternyata tidak baik. Yaitu orang yang sudah tahu firman Tuhan, orang tahu perintah Tuhan, maka dia masih dosa. Maka kalau kita sudah melayani Tuhan, kita jangan dosa. Jangan salah lagi. Kalau kita sudah melayani Tuhan, kita jangan banyak dosa. Jangan salah. Jaga mulut kita, jangan sampai ngomong dusta, saksi dusta, atau lebih-lebih kalau perbuatan kita. Jaga perbuatan kita, hidup baik yang suci. Maka Tuhan katakan yang mereka baik suci, Tuhan katakan ada beberapa orang yang layak berpakaian putih, layak berjalan dengan aku. Tapi Tuhan katakan apa? Bahwa Tuhan datang tiba-tiba. Seperti pencuri, maka saya pun tidak berani tanya kapan Tuhan datang. Suatu sang biasa saya tanya, bisa Tuhan kasih pandangan, kasih penglihatan, tapi soal second coming saya tidak berani tanya. Kandayata tidak seorang pun tahu, datang pencuri kan tidak tahu kapan maksudnya. Maka kalau Tuhan mengatakan datang pencuri, maka kita siap sedia, siap saat kita dia. Sekarang ini zamannya siap sedia nyambut second coming. Dunia mengatakan, dunia mengatakan ini zaman akhir, zaman kiamat. Agar Anda dan saya tahu menghadapi kiamat, ya siap sedia. Banyak doa, banyak berpuasa. Saya banyak puasa. Yang sudah umur, ya kurang berpuasa, tapi Tuhan katakan aku datang segera. Seperti pencuri, artinya nggak tahu kapan, tapi mari kita berjuang untuk betul-betul Anda dan saya akan siapkan diri untuk masuk surga. Dalam arti ruang masuk. Sekali lagi jangan sampai jemaat TPS dipengaruhi orang luar. Anda boleh tanya Tuhan, betul Bapak sih punya tugas bawa kita ke masjid. Kalau Pak Yesus dusta ke neraka, maka Anda yang belum percaya tanya Tuhan Yesus apa betul Pak Rasi Gembala TPS punya tugas bawa ke Masusi. Kalau Pak Rasi dusta Tuhan ke neraka hari ini, saya lebih senang Anda dua seperti itu daripada Anda kritik saya. Ya, saya lebih senang komentar Anda. Pak Rasi kalau dusta ke neraka. Karena memang orang dusta ke neraka. Maka itulah sekali mari kita jaga hidup kita. Maka ayat terakhir yang itu, yaitu di Wahyu 22, di mana saya sebut siapa yang tidak bisa ke surga. Tuhan nyebut yang tidak bisa ke surga, yaitu di Wahyu 22, 14-15. Wahyu 22 ayat 14-15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Demikian firman Tuhan. Jadi orang yang sudah dibasuh, maksudnya dibasuh Anda sudah terima darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, kemudian Anda juga sudah terima minyak urapan. Bisa sampai ke saya pernah baca kitab kuno Yahudi, Henok ke surga kenapa? Waktu pertama ke surga suruh balik. Kenapa? Belum ada minyak. Maka mereka bilang sama Henok yang ke surga, kamu belum boleh masuk.
karena kamu berdapi minyak. Maka Henok kembali ke bumi, terima minyak urapan. Berapa kali saya tidak tahu, tapi sebutkan setelah ada minyak urapan dia kembali dan ketemu Tuhan. Maka dia ada kuasa tulis banyak masalah di dunia ini. Maka mari kalau Anda dan saya juga di sini sebutkan apa? Kita dibasuh dengan minyak anggur. Jadi yang sudah dibasuh minyak anggur, Anda dan saya disucikan untuk masuk surga. Jadi penting-pentingnya Anda harus tahu minyak anggur enggak dirusakan. Maka Anda enggak dirusakan. Di bumi Anda juga enggak dirusakan, ada minyak anggur. Tapi yang tidak ada minyak anggur itu dirusakkan itu apa? Enggak bisa masuk surga. Maka dia bukan orang yang tidak ke surga. Orang seperti anjing, orang yang dosa, orang yang menyembah berhala. Sebutkan orang yang suka dusta tidak ke surga. Sekali lagi, orang yang suka dusta ke surga. Maka mari juga orang istihar kita pada anak keras, orang sundal. Saya nggak tahu orang sundal apa itu. Orang sundal juga tidak bisa ke surga. Maka mari kita berjuang, suci pikiranmu, perkataanmu, jangan dosa, segala perbuatanmu. Mari Anda dan saya berjuang ke surga. Kalau Anda berjuang cari kerajaan surga, semua ditambahkan, maka Anda dan saya akan masuk surga. Perintah langsung dari mulut Yesus waktu saya sedang surga, pasti kamu kembali ke bumi, serukan untuk ke surga. Suci pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu. Maka mari kita berjuang untuk suci. Suci, Maha Suci Tuhan Maha Kudus. Mari kita juga berjuang sebagai orang kudus. Apa artinya? Anda punya durasinya. Saya Anda dan saya berjuang agar Anda dan saya nanti akan ketemu Tuhan Yesus di surga. Amin. Anda semua diberkati. Anda dan saya berjuang surga. Saya serahkan kembali kepada Jebri. Mari kita yang diberkati beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara diberkati, amin. Berapa banyak saudara yang bersyukur memuji Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sama-sama segera kita siapkan hati kita saudara. Untuk sebentar dipimpin oleh Gembala Sidang. Masuk di dalam perjamuan kudus, menerima sakramen tubuh darah Tuhan Yesus. Di dalam perjamuan kudus minyak urapan. Sebentar saudara dan saya juga akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan Yesus. Namun sebelumnya izinkan saya yaitu mengajak kita semua untuk bersama-sama kita siapkan hati kita menerima tubuh darah Yesus. Sebentar kita akan, sebentar saudara dan saya kita melihat yaitu sejenak satu ayat firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk baca satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam Injil Perjanjian Baru, Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-37 saudara. Bersama-sama kita lihat firman Tuhan, Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-37. Bapak Ibu Saudara boleh buka di Alkitab saudara, atau saudara mungkin boleh langsung lihat ke depan. Yang mau langsung lihat ke depan ada ayat firman Tuhan di layar LED. Puji Tuhan. Sama-sama saudara kita baca. 1, 2, iya. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Haleluya. Saudara, ayat ini ya saudara, untuk kita mempersiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Ayat ini saudara diajar Tuhan Yesus langsung kepada murid-muridnya. Juga hari ini kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja Tiberias, di Gading Nias. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ya mengikuti ibadah live streaming. Saudara dan saya, firman Tuhan yang kita baca mengajarkan setiap kita, mengingatkan setiap kita. Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan kita semua bahwa nanti ada masanya, ada waktunya di mana hari kedatangan anak manusia yang kedua kali akan tiba. Oleh karenanya saudara dan saya, kita percaya saudara dan saya pasti akan terbang ke sorga. Katakan amin saudara. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa suatu hari saudara dan saya yang percaya, kita yang hidup benar, kita yang hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, saudara dan saya akan mengalami pengangkatan. Katakan amin. Sama-sama bilang dengan saya, diangkat Tuhan ke sorga.
Haleluya, bilang sama sekitar saudara, kita diangkat Tuhan ke sorga. Ayo bilang kanan kirimu, berkati, kita diangkat Tuhan ke sorga. Haleluya, amin. Saudara, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, di mana hari kedatangan Tuhan kedua kali, itu dikenal sebagai yang namanya rapture. Ya, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di Lukas 17 ini saudara, ayat 30, 31, 32, seterusnya sampai 36, dikatakan ada 2 orang di ladang, satu terangkat, satu tidak. Ada 2 orang di rumah, satu di bawah, satu tidak. Ada 2 orang di satu tempat tidur. Ya saudara, tempat tidur bicara tentang rumah tangga, suami istri. Karena orang yang di atas satu tempat tidur adalah rumah tangga suami istri. Satu terangkat, satu tidak. Tapi kita imani itu bagi orang dunia. Saudara dan saya, kita bersama-sama akan terangkat ke sorga. Yang percaya katakan amin. Saya sepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya saudara, saya mau sampaikan bahwa kapanpun waktunya itu, saudara dan saya harus siap sedia. Oleh karenanya saudara, kapan waktunya itu, di mana itu, murid-murid bertanya kepada Yesus, di mana Tuhan? Yesus berkata, di mana ada mayat, ya di sana berkerumun burung nasar. Saudara, kenapa di sana ditulis kata mayat? Dalam konteks ini, kata mayat itu artinya soma. Soma itu bahasa aslinya artinya daging segar. Sama-sama bilang dengan saya, soma. Haleluya. Jadi artinya Yesus mengajar saudara, orang-orang yang terangkat bersama-sama untuk terbang ke sorga, makan pesta perjamuan bersama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menerima makanan. Ya, soma ini daging segar. Daging segar ini mengacu kepada tubuh Yesus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Artinya apa saudara? Tubuh Yesus adalah makanan. Kita yang makan tubuh Yesus, kita yang terima tubuh darah Yesus, perjamuan kudus hari ini dari gereja martir, dipimpin gembala yang martir. Saudara dan saya, kita berkerumun seperti saudara dan saya hari ini, berkumpul artinya saudara ya, bersekutu di dalam rumah Tuhan. Saudara dan saya akan melihat kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Seperti yang tadi kita dengar saudara, Pak Pariaji, Ibu Eti Pariaji, beliau mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Rohnya diajak naik ke sorga, diundang ya saudara untuk melihat tingkap-tingkap kerajaan sorga saudara. Tadi kita sudah mendengar ya saudara, saya percaya bahwa semua adalah program Tuhan bagi saudara dan saya. Entah saudara dewasa atau saudara masih muda, tapi kedatangan Tuhan itu pasti. Katakan amin. Oleh karenanya saudara, agar kita diundang pesta di sorga, saudara dan saya harus menerima perjamuan yang benar, tubuh darah Yesus, agar kita diangkat ke sorga. Tadi kita mendengar di bagian terakhir, Pak Pariaji juga menyampaikan, ya saudara, ada seorang yaitu hamba Tuhan juga yang Alkitab mengajar, ya hidupnya terangkat ke sorga, ya tanpa ada kematian, terangkat hidup-hidup ke sorga saudara. Itulah kerinduan saudara dan saya. Namanya Henok. Ya selain Yesus ada 2 orang yang terangkat hidup-hidup ke sorga. Nggak ada kuburannya, yang nggak ada jasadnya. Yang pertama namanya Henok, yang kedua namanya Elia. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara dan saya percaya, saudara dan saya bisa terangkat ke sorga. Amin. Kapanpun itu waktunya, engkau dan aku harus berjaga-jaga. Tadi Pak Pariaji bilang, ayo setia berdoa, setia dengan firman Tuhan. Amin. Bahkan saudara, yang namanya pengangkatan ini saudara, ayat firman Tuhan ini didukung oleh film dari Hollywood. Ya, ada sebuah film menerjemahkan firman Tuhan ini, judulnya Left Behind. Yang main juga artis aktor terkenal. Kalau saudara cek judulnya Left Behind, saudara nonton, saudara akan lihat ya ada tentang pengangkatan saudara sesuai dengan firman Tuhan. Ya saudara, orang yang diangkat firman Tuhan katakan, di mana Tuhan? Ya, yang terima tubuh darah Tuhan Yesus, bersekutu setiap hari dengan Tuhan Yesus, terima perjamuan minyak urapan. Amin. Oleh karenanya saudara, yang kedua saya mau sampaikan bahwa ketika saudara dan saya hari ini percaya, sama-sama bilang sama saya, percaya. Orang yang percaya akan melihat mujizat yang luar biasa. Saya ajak kita semua untuk buka satu ayat. Ya, kita buka cepat 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Ya saudara, saya mau melihat, saya mengajak kita semua hari ini bersama-sama saudara dari sisi Elia. Elia juga orang yang terangkat ke sorga. Amin. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Yang sudah di sana bilang haleluya. Puji Tuhan. 1, 2, iya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah
sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya dengan iman, naik ke sorga. Lebih semangat lagi, naik ke sorga. Amin. Saudara dan saya, kita para undangannya Tuhan. Tadi Pak Paryaji bilang, saudara dan saya dibasuh dengan darah Yesus. Amin. Saudara dan saya pasti akan diundang ke sorga. Tapi ada bagian yang lain, saudara, yang hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada saudara dan saya. Kenapa Elia bisa terangkat ke sorga? Saya percaya Henok terangkat hidup-hidup ke sorga karena Henok hidup bergaul dengan Allah. Dan hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, Elia juga hidup bergaul dengan Allah. Intinya kalau saudara dan saya di akhir zaman ini hidup bergaul dengan Allah, hidup setia berjalan bersama Tuhan, kerajaan sorga, mahkota kehidupan disediakan bagi saudara dan saya yang percaya, dan mujizat menjadi bagian setiap kita pada hari ini. Beri kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan, bagi setiap kita. Haleluya. Saudara dan saya mau sampaikan saudara bahwa Elia orang biasa. Ya, Alkitab katakan saudara dalam Yakobus, Elia orang biasa. Tapi kenapa dia bisa terangkat ke sorga hidup-hidup saudara? Hari ini saya mau sampaikan dengan sederhana. Alkitab katakan Elia bisa menutup langit 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Dan dia juga bisa berdoa membuka langit ya yang tadinya tidak hujan jadi hujan. Kenapa saudara? Sederhana, karena hidup bergaul dengan Allah. Jaga kesucian, jaga kekudusan rumah tangga. Meskipun saudara mungkin masih muda, saudara yang ada di rumah punya iman, percaya bahwa saudara dan saya tinggal dalam kekudusan, ada kuasa di dalam doa kita, di perkataan kita, pasti terjadi apa yang kita inginkan. Katakan amin saudara. Saya ingat Pak Paryaji pernah cerita, beliau ke Israel Holy Land saudara bersama dengan rombongan, ya beberapa tahun yang silam saudara. Sampai di Israel saudara, di Ben Gurion, ya tour guide-nya sangat bersyukur, bersuka cita. Kenapa? Ya tour guide-nya bilang, puji Tuhan yang punya Danau Tiberias sudah tiba di Israel. Ya sudah. Di Israel kan ada Danau Tiberias saudara ya. Jadi mereka percaya saudara itu punyanya Pak Paryaji, punya Tiberias saudara, katakan amin. Ya, mereka curhat, mereka berkeluh kesah, Pak Paryaji tolong doakan, Israel sudah berbulan-bulan tidak hujan, 6-7 bulan tidak hujan. Bagi mereka orang Israel hujan itu tanda berkat, katakan amin. Dan hari itu saudara beliau berdoa bersama dengan rombongan ya saudara menuju ke daerah yang kering panas saudara, nggak pernah hujan, dekat Dead Sea, dekat Laut Mati saudara. Sampai di tempat itu rombongan gereja Tiberias disambut dengan hujan yang sangat deras, hujan yang luar biasa, tanda berkat Tuhan, perkenanan Tuhan bagi orang benar, bagi orang percaya. Katakan amin. Kalau hari ini saudara dan saya percaya, amin, saudara akan melihat apa yang kau doakan, matamu akan melihat. Katakan amin saudara. Pak Paryaji adalah seorang yaitu hamba Tuhan, beliau mengajar saudara, saya banyak belajar dari beliau tentang iman. Ya beliau katakan saudara, kalau saudara dan saya punya iman besar, maka akan menghasilkan kuasa besar. Katakan amin. Sama-sama bilang dengan saya, iman besar, ada kuasa yang besar. Haleluya. Ketika saudara percaya dengan benar, saudara akan melihat bahwa doamu pasti dikabulkan. Katakan amin saudara. Satu hari saudara, saya tutup dengan kesaksian, saudara boleh tutup Alkitabnya. Ya, satu hari ada seorang ibu Deborah namanya. Ibu ini saudara melahirkan anak kedua. Ya saudara, ketika melahirkan anak kedua ternyata prematur. Baru 7 bulan sudah melahirkan, bersalin. Ya, ketika melahirkan saudara anaknya kecil. Ya saudara, besarnya kira-kira sebotol kecap. Lalu kemudian ketika lahir dokter bilang ini nggak ada harapan. Kenapa? Badannya membiru. Anak ini ternyata terminum tidak sengaja air ketuban. Jadi ada racun, ada penyakit di dalam tubuh anak ini. 3 hari koma, 3 hari tidak ada harapan. Dokter angkat tangan. Ya saudara, tapi adiknya Ibu Deborah datang ke ibadah yang dipimpin oleh Pak Paryaji di daerah Sunter. Kemudian dia menangis berdoa, Pak tolong doakan keponakan saya. Koma 3 hari Pak. Dokter bilang mati, gak ada harapan. Pak Paryaji orangnya sangat mengasihi, punya belas kasihan saudara. Beliau punya hati yang kalau orang Jakarta bilang gak bisaan gitu saudara. Beliau kembali, tadinya sudah mau pergi, beliau kembali memberikan perjamuan dan minyak urapan. Ya, beliau berdoa, darah Yesus, darah kehidupan, darah kesembuhan. Keponakan you akan bangkit, sembuh, hidup, tidak koma, tidak mati. Katakan amin.
Diberikan di rumah sakit, detik itu juga terima darah Yesus. Anak bayi laki-laki ini, tangannya bergerak, kakinya bergerak, berteriak menangis. Hari itu juga disembuhkan, dibangkitkan dari koma, dibangkitkan dari kematian. Nama Tuhan dipermuliakan. Boleh lebih hebat lagi tepuk tangan kita yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Saudara, semuanya hilang, penyakitnya semuanya hilang. Bersamaan dengan tangisnya, suara tangisnya luar biasa, dia BAB, mohon maaf saudara, semua racunnya hilang, badannya berubah menjadi merah kembali. Dan saudara, saya mau bilang bahwa Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Tuhan berikan saudara dan saya roh yang 2 kali lipat, katakan amin. Yang percaya sama-sama angkat tangan kanan saudara bersama saya. Ada roh Tuhan 2 kali lipat padaku. Haleluya, ada roh Tuhan 2 kali lipat. Saudara boleh minta sama Tuhan. Katakan amin saudara. Bukan hanya bayi laki-laki ini, tapi di sebelah bayi laki-laki ini ada bayi anak perempuan. Ya, divonis dokter, ibunya menangis, tidak punya saluran pencernaan untuk BAB. Sekali lagi saudara boleh renungkan bagaimana nasibnya, ya, riwayat hidupnya kalau nggak bisa, yang nggak ada pencernaan saudara ya, untuk BAB saudara. Ibunya cuma menangis melihat bayi laki-laki ini sembuh. Dia bertanya, "Bu, udah sembuh ya?" Puji Tuhan, sudah sembuh. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Haleluya. Ini anak ibu kenapa? Ini anak saya divonis nggak ada saluran pencernaan untuk BAB. Lalu Ibu Deborah bertanya, kalau ibu percaya, anak ibu pasti sembuh. Tapi saya bukan orang Kristen, Bu. Ibu Deborah berkata, yang menyelamatkan kita bukan agama kita, tapi Yesus yang menyelamatkan. Katakan amin saudara. Boleh tepuk tangan yang kompak dong buat Tuhan. Yang di rumah beri kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dia mengambil minyak urapan, dioleskan di bagian sakit anaknya saudara. Ketika siang hari dicek oleh dokter, dokternya terheran-heran luar biasa. Karena dilihat yang tadinya tidak ada, mau ambil tindakan, mau dioperasi. Tapi mereka sudah melihat, ternyata ada saluran pencernaan untuk BAB. Bayi itu diselamatkan, ibunya bertobat, melihat mukjizat, diselamatkan jadi anak kerajaan sorga, dibangkitkan Tuhan. Amin. Saudara dan saya bangkit di akhir zaman. Suatu hari kita diundang pesta di sorga. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu saja kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sarana yang indah di akhir zaman. Tuhan berikan kepada kami perjamuan minyak urapan dari gereja martir, dipimpin gembala yang martir. Kami percaya kami bukan hanya melihat mujizat di bumi, kami bukan hanya diberkati terpelihara, tapi suatu hari kami akan melihat mahkota kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengizinkan terjadi orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Henok dan Elia semuanya dijemput Tuhan. Kami punya iman bersama keluarga, suatu hari kami akan digandeng Tuhan ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus, terangkat mengalami rapture bersama dengan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala sidang kami boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak kekhawatiran, kami tolak ketidakpercayaan. Kami punya iman bersama Tuhan. Kami bebas dari resesi, kami bebas dari virus kuman bakteri, bebas dari corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bawa ucapan syukur kami terbaik bagi Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, berkati toko dagangan, proyek-proyek berhasil, karir kami dipromosi. Di tengah masa sulit kata pemberitaan, tapi anak-anak Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepian air, tetap hijau daunnya, tetap terpelihara gemuk dan segar, diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami bawa yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama dengan iman kita katakan amin. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Kita siapkan hati kita, saudaraku dikasih dalam Tuhan, untuk terima tubuh dan darah Yesus. Saudara juga yang ada di rumah, siapkan hati untuk terima tubuh dan darah Yesus. Dipimpin langsung oleh gembala sidang gereja Tiberias, yang diberikan predikat sebagai seorang roh martir, bahkan juga sebagai juru bicara di kerajaan surga, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Siapkan hati kita. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus,
Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kita bangkit berdiri jemaat Tiberias. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, oh, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Dengan kasih Kristus, dan kepala sedang gereja di Beres Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Palian dengan Ibu Pendeta Darnia di Paliani, untuk bisa memimpin kami dalam sakramen perjamuan kudus. Karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus, maka kita baca di dalam Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Inti selamat surga Tuhan mengatakan di sini, yaitu orang jangan cari yang duniawi, yang cari makanan yang makanan duniawi yang bisa membawa kematian. Tapi Tuhan terangkan cari apa? Makanan yang memberi hidup kekal sampai hari kiamat, sampai ke surga. Tapi juga yang ada mujizatnya. Maka ayat ini gambarkan betapa indahnya Tuhan terangkan kita cari mujizat. Mujizat itu ditemukan apa? Di tubuh darah Yesus. Kemudian jangan duniawi, kita cari yang membawa hidup kekal, yaitu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan berkata apa? Yang terima tubuh darahku, dia akan bangkit hari kiamat, akan masuk surga. Maka sebagai bukti kita baca di sini Lukas pasal 10. Tuhan mengatakan ada mujizat di balik minyak anggur. Jawab Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Ayat ini pelajaran yang sangat penting. Tuhan mengajar betapa kuasa minyak dan anggur. Yaitu ada minyak anggur, maka saya punya perintah kembali kuasa ini. Karena minyak anggur itu gambaran seorang martir. Sekali seorang martir, minyak juga dihancurkan, juga anggur dihancurkan. Maka seorang gembala yang martir mau dihancurkan demi kerajaan surga. Maka ada kuasa, maka tinggal apa? Anda yang terima tubuh Yesus, Anda tidak sakit disembuhkan. Yang terima tubuh Yesus, Anda dipersiapkan untuk terbang kapan? Untuk bangkit hari kiamat, terbang masuk surga. Kita akan masuk perjalanan kudus. Anda yang bawa dari rumah, tolong kalau rotinya dipotong, boleh disimpan di kulkas. Selanjutnya boleh, maka juga jangan dimasukkan ke anggur, tapi angkat sendiri-sendiri. Kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kausar yang pertama, yang beri kami, keluarga kami, hidup kekal surga. Dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migran, tidak bertinggu. Kami tolak segala kutuk penyakit, berkati dari ujung rambut, ujung kaki sehat. Kami doa, kami tolak bodoh pula, anak-anak muda yang pandai dan cerdas. Kami doa, kami diberkati, penuh kuasa, mulutku diurapi, penuh kuasa dan mujizat. Kami doa agar tubuhku sehat sempurna. Kami tolak kanker tumor, tidak terkawal di meja operasi, tidak akan terkawal di rumah sakit. Kami doa keluargaku, kami tolak virus corona dengan minyak anggur ini agar kami dibebaskan dari kutuk sakit penderitaan, agar kami disembuhkan. Gua kami sembuh ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Para ibu yang ngandung, yang punya kasus kandungan, Anda tahu terima ya, adalah kebangkitan dari kehidupan. Banyak orang-orang yang pernah salah ini, yang kandungannya cacat, setelah beri anggur dari Yesus disembuhkan. Mari kita angkat tangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kausar sebagai perjanjian baru yang kekal. Setelah dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami telah percabulan dan persinan agar rumah tanggaku hidup yang bahagia, saling ampuni, saling ngasih, saling setia sampai lamanya. Berkati kami Tuhan dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna, tidak migran, tidak bertiku. Kami tolak bodoh pelupa, kami tolak kebutaan. Mulutku diberi kuasa, penuh kuasa mujizat. Mulutku beri pita yang selalu, tenggorokan sempurna, tidak batuk, tidak flu. Kami diurapi, jantung kami sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, ginjal sehat, tidak istirahat, tidak dioperasi. Kami dua pencernaan sempurna, lebar empat usia sempurna, badan darah sempurna, tidak diabetes, hepatitis. Kami dua, kami disucikan.
agar kami semua disembuhkan. Kami telah segala kutuk penderitaan, kutuk penyakit. Dalam Yesus kami doa, virus corona, kami doa agar kami semua sembuh. Dalam Yesus kita doa agar kami lepas dari segala kutuk penyakit. Kita bersuara kutuk gagal, kutuk mesin, apapun yang kami pegang diberkati berhasil. Amin. Doa masing-masing. Apa yang menjadi pokok doa Anda? Anak yang ngandung, pilih minum, selalu doa, darah ini menyempurnakan anakku sempurna, lahir selamat, tidak ada masalah, agar tubuh jiwanya disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajar bahwa percaya lebih dari roti mana, zaman Musa dengan roti mana, 40 tahun makan tidur. Jangan ini kami hidup di bumi kami sebagai surga. Yang kedua, jangan roti mas setiap hari. Ada kami memakai jubah kemuliaan. Kami akan mulia, akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Yang ketiga, jangan roti mas setiap hari, pakai sepatu baru. Kasih sepatu Tuhan Yesus nerangkan kepada kerja Yesus. Kami ada generasi masihan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangkit kami tolak. Apapun kesalahan kami diberkati, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak virus corona, tidak nganggur rumah tangga. Kami doa, kami dengan percaya diberi kemuliaan, diberi kuasa, sembuhkan dari penyakit. Ini adalah kebangkitan darah Yesus, inilah darah kehidupan. Amin. Di tangan minyak ini, jadi Tuhan perintah Tuhan. Terus langit, tugasmu pasti ngambil kuasa menyarapan. Betapa minyak berapa ini, maka orang mati, ngusir setan. Setan-setan itu ikut baca waktu Tuhan terus di langit. Tugasmu kan kuasa menyarapan, ngancurkan setan, kuasa bangga orang mati, yang bukan penyakit. Berkati Anda, Anda mulia, yang diberikan terbang ke surga. Maka Anda ini setelah didoakan, nanti Anda ulas sebang sakit, apa menjadi pokok doa Anda. Kita angkat sebenarnya ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam penyarapan yang pertama untuk muliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang punya surga. Hadir tengah berkati kami, urapi kami sebagai warga kerajaan surga. Kami diurapi dengan minyak ini agar kami mulia. Yang segambar biara kami tolak segala penyakit disembuhkan, diurapi kami sebagai warga kerajaan surga, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, setan-setan akan hancurkan dengan minyak ini bangkitin kami hari kiamat, minyak ini akan mengurapi kami, untuk kami
Jasad kami urapi minyak untuk mulia, untuk jadi Kristus, untuk dibangkitkan, terbang kawan awet muda, ilhami harapan, menerangi kami sebagai warga surga, menerangi kami akan bangkit hari kiamat, ilhami harapan yang urapi kami di dalam nama Bapa, Putra yang urapi yang urapi kami sebagai warga kerajaan surga. Amin. Anda oleh sebab yang sakit, sebab sakit Anda sembuh, kami tolak kutuk sakit, tidak kena virus corona, menyani urapi Anda, sebab sakit Anda urapi, Tuhan tolong sembuhkan setiap tangan yang pakai minyak urapi tubuhnya, bagi yang sakit disembuhkan, kami dua diurapi, yang bagian sakit semua disembuhkan, tidak akan mengalami penderitaan, tidak miskin, tidak gagal. Kami doa sudah kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin bahkan. Kami halau ilah menyarapan. Saya kembali kepada Jeffrey. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami bersyafaat pada siang hari yang indah ini. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir pada ibadah siang hari ini di Gereja Gading Nias. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengurapi. Di dalam nama Yesus, perjalanan pulang umat-Mu dijaga malaikat sorga, dalam perlindungan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati besok apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa menyerahkan rumah tangga, keluarga, pasangan suami istri, anak-anak muda. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati Tuhan, berhasil. Kami raih janji firman-Mu bagi setiap kami orang-orang muda. Masa depan sungguh ada. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan hilang. Kami berdoa berkati setiap rumah tangga, keluarga, hidup dalam kasih mula-mula setiap hari, saling ngampuni, saling setia. Berkati rumah tangga, keluarga, siapapun mereka yang hadir di Gading Nias, juga beribadah di rumah, di live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Pak Fedro bersama keluarga, diberkati Tuhan. Pak Yulianto bersama keluarga, diberkati Tuhan. Berkati Pak Surya bersama keluarga, Bu Hilda, diberkati Tuhan. Pak Andreas Lumintang bersama keluarga, diberkati. Pak Freddy, Bu Maria bersama keluarga, diberkati. Pak Sinuraya bersama Ibu Deborah, diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, berkati Pak Felix bersama Ibu Cindy, diberkati Tuhan. Sempurna sehat, diberkati pekerjaannya berhasil. Kami berdoa siapapun kami yang hadir pada hari ini dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Pak Adrian bersama keluarga juga diberkati Tuhan, dalam usaha pekerjaannya berhasil. Kami berdoa menyerahkan yaitu gembala sidang kami yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, tegap sentosa. Tuhan berikan umur panjang dalam nama Yesus, sampai Tuhan datang kedua kali kami terangkat ke sorga. Gereja Tiberias, gembala sidang kami tetap dipakai Tuhan di dalam nama Yesus, memenangkan banyak jiwa. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati Tuhan Yesus terpelihara sempurna. Gereja Tiberias dimanapun berada, di dalam perlindungan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata. Dalam nama Yesus kami tolak penularan COVID-19. Diberkati Gereja Tiberias, bebas dari penularan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan tidak ada satupun yang tertular dalam nama Yesus. Seluruh pengerja, koordinator, seluruh hamba Tuhan pendeta, tidak ada yang tertular dalam nama Yesus. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Presiden kami dijamah Tuhan, beri roh takut akan Tuhan. Indonesia bebas dari wabah penyakit
kami ucap berkat, kami berdoa dalam nama Yesus. Indonesia tidak akan masuk resesi di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana ada orang percaya, orang-orang benar berseru berdoa, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati rekan-rekan kami yang melayani, berkati Tiberias Choir, worship team, Tuhan memberkati worship leader, Pendeta Semi Riki, berkati Pendeta Reza Alexia, berkati juga imam musik Filemon bersama rekan-rekan, backup singers, berkati bersama dengan keluarga, bersama dalam pekerjaan mereka, berkati tim event, Josephine bersama rekan-rekan diberkati Tuhan, berkati tim media, Pak Edison, Pak Boas, Pak Musa, juga Pak Ruben diberkati Tuhan, soundman operator, Tuhan berkati Pak Darwin, Pak Wawan, semua yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan yaitu setiap kami, jemaat yang diberkati, jemaat yang mengikuti protokol kesehatan, yang tetap memakai masker, yang juga tetap jaga jarak, yang juga mengikuti yaitu peraturan dari pemerintah, juga gereja, gembala. Kami mengucap syukur, orang yang taat pasti selamat, pasti diberkati, melihat mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi dan pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan buat pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ibaratlah saya saudara sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Maju sesama Tuhan. Shalom.